Mekah, kedua di Masjid Madinah, daerah Madinah, ketiga di Masjid Abdul Qais. Masjid Abdul Qais ini termasuk masjid di kampung, nama masjidnya Juwatsah. Tapi sekarang tinggal sejarah sudah. Tidak katik lagi. Sejarah-sejarah yang ada tinggal di zaman Rasulullah tu sudah tidak katik lagi sekarang ya, sudah sulit untuk ditemukan lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman mereka ini kuat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Juwatsah ni daerah kampung namanya Kilabiyah, jaraknya sekitar 12 km dari Saudi Arabia. Jadi jaraknya sekitar 12 km dari Saudi Arabia, dia masuk wilayah Bahrain. Bukan masuk wilayah Mekah, masuk wilayah Bahrain. Nah, di situlah ada masjid namanya Masjid Juwatsah dulunya. Itu masjid yang disebut ke dalam sejarah. Tapi tidak katik lagi. Sudah dihancurkan. Banyak peninggalan-peninggalan Rasulullah di Saudi itu banyak tak pacak kita temui lagi. Seperti sumur Taplah, sumur ludahnya Rasulullah itu sudah tak pacak lagi kita jingok. Sumur yang diludahi Nabi Muhammad SAW, sumur Taplah namanya. Banyak yang hilang, banyak yang tidak ada lagi. InsyaAllah kita membaca sejarahnya untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Wa fi hadhihi sanah, dan pada tahun ke-8 Hijriah ini, aslama Amr bin As. Masuk Islam Amr bin As. Amr bin As ini kan termasuk salah satu gubernur Mesir. Dia masuk Islam di tahun 8 Hijriah. Berarti akhir-akhir wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tahun ke-8 ini juga masuk Islam Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid masuk Islamnya di tahun ke-8 Hijriah. Dan sikap lagi Utsman bin Talha juga masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Ini musuh-musuh Rasulullah kalau ini dulunya. Kemudian di tahun ke-8 Hijriah ini juga wafat putri Rasulullah yang paling besar, yaitu Sayyidah Zainab. Zainab radhiyallahu anha meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau adalah istri dari Abil As bin Rabi'. Wa qad ja'ala 'alaiha sallallahu alaihi wasallam. Begitu Zainab meninggal, Nabi berikan baju beliau. Nabi jadikan baju beliau setelah dimandi ke Zainab, sebelum dikapani Zainab, dipasukkan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tubuh Zainab agar dia mendapatkan keberkah dari berkasnya Nabi Muhammad, ayahanda beliau. Itu Masya-Allah. Kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW itu begitu indah. Orang-orang yang wafat yang Nabi masih hidup. Yang Nabi masih hidup itu indah sekali. Sebab pasti diberikan Rasulullah sesuatu yang istimewa. Wa fi hadhihi sana, di dalam tahun ke-8 Hijriah inilah terjadi krisis ekonomi. Rupanya zaman Nabi juga ada krisis. Gila naiknya harga barang. Cak kita sekarang ini beras naik, minyak sayur naik. Apa baik naik? Naik kalau pokoknya. Sewet naik, baju naik. Naik kalau. Jadi di zaman Rasulullah pernah juga terjadi krisis. Pada tahun ke-8 Hijriah harga barang naik. Maka di mana? Di kota Madinah. Wa qalu, para sahabat ngadukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sa'ar lana, barang naik ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab, innallaha huwal mas'arul qabitul basitur razzaq. Allah adalah zat yang mengadakan barang-barang. Zat yang menetapkan barang-barang, zat yang membentangkan rizki buat kita. Tidak usah khawatir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga berarti pernah terjadi juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah ini juga terjadi perang besar dalam sejarah Islam. Perang Mu'tah. Perang antara tentara Islam melawan tentara Romawi. Jumlahnya itu 1:200 atau 1:100. Jadi sebab terjadi perang ini, Nabi Muhammad tidak hadir secara langsung. Rasulullah tidak hadir secara langsung, tapi Nabi mengumanduinya. Cuma Nabi tidak hadir secara langsung. Terjadi perang ini disebabkan Rasulullah SAW mengutus Haris bin Umar al-Azdi. Utusan Rasulullah diutus kepada Bani Lahab. Bani Lahab ini bi kitabih ila Syam ila Malikir Rum. Dengan tulisan menuju Syam untuk dibawa ke Raja Romawi.
Surat ini dikirim Rasulullah SAW mengajak Islam Raja Romawi. Wakila ila maliki Busra. Ada lagi yang mengatakan surat itu dikirim oleh Rasulullah untuk Raja Basra. Fa'aradalahu Sarhabil bin Amr al-Ghassani. Kemudian mendengar ini surat, datang ada seorang kafir namanya Sarhabil bin Amr al-Ghassani. Beliau nangkep di kebetnya si Haris tadi. Haris bin Amr tadi di kebetnya, bin Umair di kebetnya dengan tali. Kemudian didatanginya, lalu dipenggalnya kepalanya. Itu dalam sejarah satu-satunya utusan Rasulullah yang dibunuh. Yang lain utusan Nabi tak kata yang dibunuh, dibalik ke galau. Ini dibunuh utusan ini. Fastadda dzalika alaih hina balagal khabar. Begitu sampai kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ba'asa hadzal jais. Lalu Nabi mengutus tentara untuk mendatangi pasukan tersebut. Wa amara alaihim Zaid bin Harisah. Lalu Rasulullah amara alaihim Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, Nabi Muhammad memerintahkan kepada mereka Zaid bin Harisah, wa qala in kutila Zaid. Kalau Zaid itu terbunuh, fa Ja'far, maka Ja'far yang jadi pemimpinnya untuk menghadapi pasukan Romawi. Wa in kutila Ja'far, kalau Ja'far juga tergugur di medan perang, fa Abdullah bin Rawaha, maka Abdullah bin Rawaha yang menjadi pemegang bendera perangnya. Faqatala Zaid bin Raya, lalu Zaid pun maju dengan membawa bendera. Hatta kutila, sampai dia jatuh di medan perang, meninggal di perang Mu'tah. Kemudian bendera tersebut diambil oleh Ja'far bin Abdul Muthalib. Ja'far bin Abi Thalib, saudara Imam Ali bin Abi Thalib, diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, lalu beliau berperang dengan perjuangan yang sangat dahsyat sampai tangannya dipotong. Waktu megang pedang, megang bendera, tangannya ditebas oleh pasukan Romawi, disambut dengan tangan kiri, dipotong lagi tangan kirinya dengan pedang oleh tentara Romawi, dua tangannya putus. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia langsung memeluk bendera tadi dengan tangannya yang sisa tadi, sampai bendera itu tidak jatuh ke tanah. Bendera Rasulullah waktu itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bukan bendera kaum apa? Kelompok apa kemarin ya? Hah? Hatta bukan. Itu bendera dari zaman Rasulullah tuh tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman kelompok itu yang makinya. Kita juga boleh makinya. Bendera itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu memang kalimat tauhid. Dipeluknya oleh Sayyidina Ja'far. Okay? Dengan lengan atasnya. Fa'awadallahu an dzalika bi janahin. Makanya dia diganti Allah dengan sayap. Waktu beliau wafat, dia gugur, diganti Allah dengan sayap. Dua sayap yang terbang menuju surganya Allah. Itu Ja'far bin Abdul Muthalib. Kemudian jatuh Ja'far, bendera itu tidak sempat nyampak ke tanah, disambut lagi oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini sahabat Rasulullah yang pernah ada cerita. Nanti ada ceritanya Abdullah bin Rawaha ini. Begitu disambut oleh Abdullah bin Rawaha, gugur juga dia di medan perang. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang terjadi? Disepakati manusia bahwasanya kita serahkan bendera kepada Khalid ibn Walid. Khalid ini kan cerdik. Dia ahli siasat perang. Maka Khalid ibn Walid yang megang bendera tersebut, dia berperang dan akhirnya kaum muslimin menang. Dengan jumlah yang sedikit, tidak ada banyak. Kalau tidak salah jumlah pasukan Rasulullah itu 300 ribu melawan 30 ribu melawan 300 ribu. Pasukan Rasulullah itu cuma 30 ribu jumlahnya. Yang dilawan 300 ribu. Bayangkanlah tuh. Romawi kan itu kan. Jadi kuat. Tapi alhamdulillah menang. Nah ini kita jengok ceritanya. Rasulullah itu sudah ngenjuk kode. Sudah ngenjuk kabar. Pertama kata Nabi yang megang itu Zaid. Kalau Zaid, apa kata Rasulullah? Kalau Zaid tewas, wafat, berarti kan sudah kode itu. Nabi itu tahu kan, kalau Zaid itu wafat, maka Ja'far yang megang. Kalau Ja'far wafat, maka Abdullah yang megang. Itu artinya Rasulullah itu sudah memberitahu secara tidak langsung. Makanya waktu Nabi ngomong seperti ini, sebelum datang perang, itu Abdullah itu balik ke rumahnya. Datang ke rumahnya, nangis di depan istrinya. Di pangkuan bininya dia menangis.
Kemudian bininya nanyo, "Ada apa kau ni nangis wahai suamiku?" Kata beliau, "Besok aku akan berperang. Dan namaku disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa bendera perang." Ada riwayat mengatakan, kalau Abdullah wafat, maka Khalid yang megang bendera perang itu. Lalu kata bininya, "Bukankah itu keinginanmu wahai Abdullah? Ingin mati di dalam medan perang. Memang tujuan hidupmu ingin mendapatkan bau surga di medan perang." Maka Abdullah menangis dan mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku demi Allah tidak takut mati di medan perang. Sebab itu yang aku cita-citakan dari dulu. Yang aku takutkan nanti setelah aku meninggal, dihadapkan aku kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah bertanya dengan aku amalan-amalan perbuatan aku di dunia, kira-kira mampu dah aku menjawabnya. Itu yang aku takutkan dan aku khawatirkan ketika aku berjumpa dengan Allah." Nah, ini sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Rawah ini anak pernah menemukan syair beliau. Dia pernah mengatakan, memuji Rasulullah. "Laulam takun fihi ayatun bayinah, lakana manzaruhu yunabbika bil khabar." Kalau kalian itu tidak melihat pada diri Rasulullah itu tanda-tanda kenabian, tidak katik pada diri Nabi itu tanda-tanda kenabian, maka kalian lihat wajahnya, kalian pasti yakin itu Rasulullah SAW. Tak usah nandokan, tak usah nak nyengok bukti, nyengok Rasulullah tu, nyengok rainya, sudah yakin itu Rasulullah SAW. Itu Abdullah bin Rawaha. Nah, kita jengok itu sejarah. Jadi apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sudah ada kodenya. Sebelum mereka mengambil alih medan perang itu, sudah diberikan Rasulullah. Wa ainahu sallallahu tasrifan. Waktu itu Rasulullah menangis. Waktu Nabi ngomong, bendera perang dipegang oleh Zaid. Kalau Zaid gugur, maka yang megangnya Ja'far. Kalau Ja'far wafat, maka yang megangnya adalah Abdullah bin Rawaha. Maka waktu itu Rasulullah menangis. Wa ainahu tazrifani. Dua mata Rasulullah mengalir banyu mata. Menangis. Seakan-akan dan pastinya Rasulullah itu tahu. Bahwasanya 3 ikut sahabat ini akan gugur di medan perang. Itu seperti itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi berkata, "Akhazar rayah Saifullah." Maka nanti kata Nabi yang akan megang bendera perang setelah Abdullah bin Rawaha itu adalah pedangnya Allah. Siapa? Khalid ibn Walid. Khalid kan julukannya Saifullah, pedangnya Allah. Nah, itu Kemudian hatta fatahullah alaih, lalu terbukalah kemenangan. Walamma raju'u ilal Madinah, maka ketika mereka pulang ke kota Madinah setelah memenangkan peperangan melawan tentara Romawi, istaqbalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Nabi dewek yang nyambut mereka. Disambut oleh Rasulullah SAW dan Nabi berkata, "Laisu bil firar." Kalian itu bukan lari. Walakinnahumul kirar. Mereka yang jatuh itu bukan lari, tapi mereka menyerang. Maka mereka jatuh di medannya perang bersama orang-orang yang baik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lari sahabat Rasulullah SAW. Ini cerita Mu'tah singkatnya. Kalau wong film perang, wong kapi muat film itu kalah Islam. Ada kan filmnya. Terpukul mundur Islam. Padahal sebenarnya menang. Dengan siasat Khalid bin Walid. Kemudian pada tahun ini terjadi juga perang Fathu Mekah. Pembukaan kota Mekah, Al-Mukarramah. Tahun ke-8 Hijriah. Jadi kalau inti ditanya wong, kapan kota Mekah itu dibuka oleh Rasulullah? Tahun ke-8 Hijriah. Disebut dengan Fathul Futuh. Perperangan Fathul Futuh. Atau disebut juga dengan Al-Fathul Al-A'zam. Alladzi a'azzallahu bihi dinahu wa rasuluhu wa jundahu wa haramahul amin. Yang mana Allah telah memuliakan agamanya, rasulnya, tentaranya dan Baitullah yang Baitullahil Haram dimuliakan Allah dengan pembukaan kota Mekah ini. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Nabi datang kepada Mekah. Kemudian kalau dalam sejarah itu Rasulullah mengangkat tangan dengan tongkatnya lalu menunjuk patung yang ada di Ka'bah itu dengan membacakan ayat apa? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. 360 patung yang ngelilingi Baitullahil Haram gubu kalau ditunjuknya biasa sama Rasulullah SAW. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Nah, ada sebab terjadinya perang ini, pembukaan ke Fathu Mekah ini. Sebabnya Bani Quraisy ini, kaum Quraisy itu menolong Bani Bakar. Bani ini nama suku.
Ada suku namanya suku Bakar atau Bani Bakar. Dia menolong Bani Bakar. Siapa Bani Bakar ini? Wahum halfauhum, sekutu mereka, sekutu kaum Quraisy. Ya, sekutu kaum Quraisy. Ala Khuza'ah, dan juga bersekutu dengan Bani Khuza'ah. Wahum halfaun Nabi. Tidak, ini Bani Bakar ini sekutu kaum Quraisy. Bani Bakar nak nyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini, kelompok ini adalah sekutunya Rasulullah. Jadi Bani Bakar sekutunya kaum Quraisy, Bani Khuza'ah sekutunya Nabi Muhammad SAW. Fakanu bidzalika qad naqadul ahad. Waktu itu mereka, Bani Khuza'ah ini telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Melanggar perjanjian yang mana terjadi di Hudaybiyah. Maka datanglah Bani Khuza'ah kepada Rasulullah SAW. Lalu ada ini salah, maaf. Bani Bakar ini ada perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ada perjanjian dengan Nabi ketika Hudaybiyah. Hudaybiyah itu peristiwa Nabi nak datang ke Mekah dihalangi oleh wong kafir kan. Itu ketika mereka nak datang ke Mekah, mereka buat perjanjian di Hudaybiyah. Nah, ini yang melok ini termasuk Bani Bakar ini. Nah, ternyata mereka mengingkari janji tersebut. Akhirnya malah mereka menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ngadu ke Rasulullah SAW meminta bantuan kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah fa'arsala sallallahu alaihi wasallam ila Quraisyin. Lalu Nabi kirim utusan kepada Bani Quraisy. Lah keliwatan ini sudah. Dikirim utusan, yukhayyiruhum. Ayo pilih kau Quraisy, silakan kau pilih. Bani Bakar, silakan kau pilih. Nak bayar dia atas tebusan wong yang kau bunuh tadi. Dia rupanya sempat membunuh beberapa dari Bani Khuza'ah ini. Atau kata Rasulullah, tabarru min ahdi Bani Bakar. Kalian lepaskan daripada sekutu Bani Bakar tadi. Perjanjian dengan Bani Bakar. Itu sudah sikap. Atau 3. Kalau tak berperang ya Rasulullah. Pilih yang mana? Nabi 3 ikut pilihan kalian. Pertama bayar fidyah, tebusan kena membunuh. Kedua, kalian lepaskan sekutu kalian dengan Bani Bakar. Ketiga, berperang. Tinggal pilih kata Rasulullah. Fa'abau, yang 2 tadi nandak, pilihan ke-1, pilihan kedua nandak, maka Bani Quraisy ngajak berperang Rasulullah. Ditantang Rasulullah, Nabi keluar sallallahu alaihi wasallam tanggal 10 Ramadan. Pas tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, tanggal 10 Rasulullah keluar, wahwa shaim, dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa, sampailah beliau nyampe ke satu tempat namanya Uspan. Sampai situ datang maghrib, lalu beliau berbuka di situ. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan ke sahabat-sahabatnya untuk turun. Untuk melok buka juga. Setelah berbuka, lalu Rasulullah turun ke satu tempat namanya Zohron. Disitulah Rasulullah bertemu dengan Abu Sufyan. Ini tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah SAW. Ketemulah Abu Sufyan. Setelah bertemu dengan Abu Sufyan, lalu baliklah. Ini tadi Abu Sufyan balik, nyingok Rasulullah SAW, nyingok sahabat-sahabatnya, begitu cinta dengan Rasulullah, akhirnya buatlah persetujuan dengan Nabi Muhammad. Akhirnya dia bertaubat, menyesali perbuatannya, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Begitu Abu Sufyan masuk Islam, wa ahzal aman li ahli Mekah, menjadi keamanan buat ahli Mekah. Wa a'lana sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi umumkan, saking senangnya Rasulullah Abu Sufyan masuk Islam, kata Rasulullah, dari antara kalian, ini kan dibuka Mekah ini sudah, diserang oleh pasukan Rasulullah. Di antara kalian orang Quraisy yang ingin selamat dari kami, masuk ke masjid. Masuk ke masjid atau masuk ke rumah Abu Sufyan. Kata Nabi. Kalau kalian tidak ada nyelamat diri di 2 tempat itu, jangan salahkan pasukan Rasulullah SAW. Itu saking Nabinya cinta dengan Abu Sufyan tadi, senang masuk Islamnya Abu Sufyan, maka Nabi katakan yang pengen selamat masuk ke masjid atau rumah Abu Sufyan. Tidak diserang oleh Rasulullah SAW. Itu ketika pembukaan kota Mekah. Lalu Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah. Walam ya'rud alaihi qital, tidak terjadi perang. Tidak kata yang lawan. Tidak kata yang lawan. Wa amara Khalid bin Walid, lalu Nabi perintahkan Khalid bin Walid
dengan beberapa kaum muslimin untuk masuk dari bawah kota Mekah, mentas. Jadi Mekah tu istilah kita ni mentas, ngepung dari bagian tempat lain. Maka Khalid berangkat. Kemudian wastabaka, dak taunya bertempur di situ. Bertemu dengan kelompok-kelompok yang menantang mereka. Akhirnya kalah galau. Kalah galau. Pasukan musuh tadi kalah dengan pasukan Khalid bin Walid. Lalu Rasulullah melakukan tawaf di Ka'bah. Nabi langsung melakukan tawaf ke Ka'bah, masuk ke Ka'bah, wa taharahu binal ausan wal asnam. Langsung patung-patung yang ada di Ka'bah tadi dibersihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memaafkan, dimaaf kegalo-galonya ahlu Mekah oleh Rasulullah. Tidak dendam sedikit pun. Padahal beliau disakiti, dihino, dicaci maki. Banyak sahabat-sahabat keluarga beliau disiksa. Dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa lahum kalimatuhul mashhura wa hum baina yadayhi. Izhabu, kata Nabi Muhammad. Pergilah kalian. Antumut tulaqa. Kalian merdeka. Maka diceritakan dulu Nabi itu ada satu tukang kuncennya Ka'bah. Sekarang keturunannya masih megang kuncen Ka'bah itu. Ana lupa namanya. Jadi kuncen Ka'bah itu waktu itu sangat benci sama Nabi. Tidak bolehnya Nabi masuk ke Ka'bah. Begitu Fatu Mekah ketemu sama Rasulullah. Ketakutan dia dengan Nabi Muhammad. Takut dia apa-apa ke Rasulullah. Lah menang Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, sini kau dia Rasulullah. Peganglah kunci. Teruskan jaga Ka'bah. Malah diserahkan Nabi Muhammad kunci Ka'bah. Makanya sampai sekarang itu keturunan dia yang megang kunci Ka'bah. Itu dalam sejarah itu. Agak ada namanya. Ada namanya di dalam kitab yang lain disebut ke namanya. Ya, kalau nak ngapal ke namanya penting gitu ya. Nama wong kadang-kadang nama tetangga dewek lah tidak tahu. Nah jadi sepertinya dimerdekakan oleh Rasulullah. Dari situlah masuk Islam manusia afwaja. Turunlah surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong masuk Islam. Dari mulai Fatu Mekah itulah mereka akhirnya banyak yang masuk Islam. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Hunain. Perang Hunain ni nama sebuah tempat antara Mekah dan Taif. Namanya Hunain. Itu kita kenal dalam sejarah perang Hunain. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min fathi Mekah, ketika sudah selesai membuka kota Mekah, ahbaro anna Hawazin, dapat kabar Bani Hawazin datang untuk ngajak berperang Rasulullah. Bani Hawazin ini bani yang melok bersekutu dengan Quraisy ketika waktu perang Khandaq. Dia datang nak ngajak nantang perang Rasulullah. Fa'azama 'alal masir ilaihim. Nabi sudah laju, kata Rasulullah, kita berangkat. Nabi berangkat untuk natangi mereka. Bijai silfatah, dengan pasukan Fatu Mekah ini itulah. Orang-orang yang ikut dengan Rasulullah ketika pembukaan Mekah melok dengan Nabi Muhammad untuk datang ke Bani Hawazim ini. Wa manin andama ilaihi miman aslama. Ditambah lagi dengan wong yang ikut sama Nabi, wong yang baru masuk Islam. Di Mekah tadi, yang masuk Islam di Mekah diajak Rasulullah SAW. Melok. Wa qad in hazamal muslimun fi awalil amr. Awalnya kalah. Ternyata Hawazin ini kuat. Banyak apa? Banyak tentaranya. Kalah tentara Rasulullah. Tapi akhirnya menang. Itu awalnya kalah. Tapi akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalah Bani Hawazin ini. Maka disebutkanlah di dalam Al-Quran ayatnya. Wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratkum. Falam tuni ankum syai'a. Waktu hari Hunain itu ketika kalian heran dengan banyaknya jumlah pasukan musuh itu. Tapi seluruhnya walam tuni ankum syai'a. Tidak ada apa-apa dari bagi kalian sedikit pun sebab Allah yang menolong. Kita ini kalau benar-benar memang kalau kita benar-benar keluar dari zulil maksiat ila izit ta'ah, kata Rasulullah SAW, kalau kita keluar dari kehinaan maksiat menuju ketaatan kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, maka kita dijanjikan oleh Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, aghnahullah min ghairi malin. Kita akan dikayakan Allah, tapi kaya kita bukan kaya harta, kaya hati. Wong yang bertaubat itu hatinya dikayakan Allah. Iyalah, kalau kaya duit itu masih runyam juga. Tapi kalau kaya hati, kalau tak kasih duit, tenang.
Berbeda dengan kaya duit. Kalau kaya duit, tak katik duit, punya. Tapi kalau kaya hati, tak katik duit, tenang hatinya. Dia tetap berusaha untuk mencari. Yang kedua, Allah akan berikan bantuan tentara, bukan tentara yang biasa, tapi kekuatan yang Allah berikan. Allah akan berikan kekuatan dari Allah Ta'ala bagi orang yang benar-benar bertaubat nasuha. Itu makanya di zaman Rasulullah tu mereka punya keyakinan seperti itu. Baru yang ketiga diberikan pasukan bukan keluarga ataupun tentara. Artinya pasukan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala adalah ditolong Allah dari segala sesuatu yang bakal menghancurkan dia. Ini daripada hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Summa faral a'da ila wadi Autos. Lalu kaum Bani Hawazin ini lari. Mereka lari kocar-kacir ke lembah yang namanya Autos. Wa waqa'at huna. Lalu terjadi lagi perang di situ. Hawazin ini berlari dikejar Rasulullah, kalah. Lari ke lembah Autos, balik lagi nantang perang lagi. Mungkin lembah itu memungkinkan dia untuk nyerang pasukan Rasulullah. Berperang lagi di situ, tapi menang lagi orang Islam. Menang lagi orang Islam. Kejar-kejaran maksud kita tadi, bandit sama anak muda. Kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Sudah kalah di sini, lari situ. Kejar lagi situ, kalah pula di situ. Lari lagi. Tidak sampai di situ, karena mereka merasa kuat, berlari lagi ke Taif. Dari lembah tadi, berlari lagi ke Taif. Wa tahassanu bihi. Tidak berperang di situ, mereka lari ke Taif, lalu mereka bentuk benteng. Mereka bentuk benteng, fatawajjaha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikejar lagi oleh Nabi Muhammad, dikepung oleh Rasulullah, summa tarakahum, dikepung, tak pacak metu. Tidak boleh metu. Jadi tak katik makanan, tak katik minuman, dikepung Rasulullah. Metu kena tangkap atau dibunuh. Mereka terkepunglah di benteng, tak pacak metu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah akhirnya ditinggal ke Rasulullah. Setelah dikepung, summa tarakahum, ditinggal ke Nabi Muhammad SAW. Di situ tadi. Ditalak ke Rasulullah. Lalu Nabi pulang ke Ja'rona. Ini antum kalau umroh, kita mikotnya kan di Ja'rona. Ya, Ja'rona. Pak Suwandi kemarin mampir tak ke Masjid Aisyah, Ja'rona? Untuk maki mikot yang kedua. Mikot pertama di Bir Ali kan. Kalau mikot di Mekah itu di Ja'rona. Pak Suwandi ke Mekah dulu apa ke Madinah dulu? Madinah dulu Berapa hari? 3 hari. Nah dari Mekah langsung pakai ihram dari Madinah tadi tak? Dari Bir Ali itu Salat sunnah di situ berangkat. Nah di Mekah tawaf lagi tak? Ke Ja'rona kan? Ja'rona itu Masjid Aisyah. Masjid Aisyah. Itu sejarah tu Ja'rona. Ada sumu di situ, sumu Ja'rona. Tapi tak katik lagi sumur. Sumur yang diludahi Rasulullah. Itu sumur Ja'rona. Ada juga sumur itu diludahi Nabi Muhammad. Nabi balik ke situ, tinggal di Ja'rona. Ini sejarah kenapa Ja'rona itu jadi mikotnya Rasulullah. Ini sejarah. Jadi habis perang itu tadi, Nabi balik, mampir ke Ja'rona, tinggal di situ selama 15 hari. Tinggal di situ selama 15 hari. Qasama fihal ghanaim. Rupanya kalah sudah Bani Hawazin ini tadi, dibawalah ghanimahnya antara pasan perang. Dibagikan di situ. Oleh Rasulullah dibagikan di Ja'ronah tadi. Dibagikan di Ja'ronah tadi, summa ahrama, selesai memagikan tadi, lalu Nabi maki pakaian ihram dan melaksanakan umroh mulai dari situ. Itu sejarahnya. Sejarah Rasulullah, kenapa kita kalau mikot di Ja'ronah di Mekah. Rupanya tempat mikotnya Nabi setelah balik perang. Di situ dibagikan ghanimah harta rampasan perang, lalu Nabi maki ihram, lalu mulailah mikot dari situ, melaksanakan umroh di situ. Itu sejarah yang pertama kali Nabi Muhammad melakukannya di Ja'ronah itu tadi. Kalau kita nyebutnya Masjid Aisyah itu. Wong sana nyebutnya Masjid Aisyah, putih. Itu sejarahnya. Falamma atammal manasik, lalu Nabi Muhammad umroh. Setelah selesai manasik, sudah selesai umroh, raja'a ilal Madinatil Munawwarah. Nabi balik ke kota Madinah Munawwarah. Wa hadhil umrah as-salisa Rasulullah SAW. Nah, umrah yang dilakukan Nabi ini umrah yang ketiga. Umrah yang ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW ini, yang mulainya dari Ja'ronah ini. Umrah ketiga. Sudah selesai, Nabi balik ke kota Madinah. Summa ja'a wafdu Hawazin. Tak taunya yang jadi musuh tadi datang ke Rasulullah. Utusan dari Bani Hawazin yang benteng dikepung tadi.
Datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan masuk Islam. Yas'aluna ayyarudda alaihim amwalahum. Mereka ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, harta kami balik ke minta balik ke kalau harta yang didembe oleh kaum muslimin tadi. Tawanan-tawanan balik ke ya Rasulullah, karena kami masih cinta dengan mereka. Wa khayyarahum, akhirnya Nabi Muhammad ngajak milih. Nah, kamu pilih, kata Rasulullah. Pilih antara malikkan, sebab harta kan lah dibagi ke? Lah dibagi ke Rasulullah. Nah, sudah pilih, kata Nabi Muhammad. Nak ngambil tawanan atau nak ngambil harta? Pilih. Tawanan kami balikkan, harta tidak. Harta rampasan perang. Tapi kalau kalian memilih harta, ya tawanan kami tahan, harta kami balikkan. Maka apa yang mereka pilih? Fahtarul asaba, milih tawanan. Harta tadi tidak dipintanya, tapi mereka memilih tawanan. Ternyata di antara tawanan yang ditawan Rasulullah ada Saima. Tahu tak Saima? Saudara sesusun Rasulullah, anak dari Halimatus Sa'diyah, yang melihat peristiwa di belah dadanya Rasulullah. Melok tawanan di situ, melok tawanan perang. Ternyata Nabi tidak tahu Saima ini ditawan. Mungkin melok lakinya, tahu Nabi Muhammad begitu nyingok, ya Allah, ini Nabi Muhammad hebat tak? Akhlak. Wong kafir, Saima ini tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam, baru nak Islam. Belum masuk Islam waktu itu. Begitu Nabi melihat saudara sesusunnya Rasulullah, langsung Nabi mengetahui, ya Saima, dibentangkannya oleh Nabi Muhammad apa ini namanya? Sorbannya, kemudian wawahabalaha abdan wajariyah. Nabi Muhammad menyambut dia, maksudnya itu disambut oleh Rasulullah, diberikan hadiah budak laki dan budak wanita, bawa balik dia. Itu Nabi Muhammad. Jadi dia tidak pernah peduli. Kalau memang sesusun dulu kan, sesusun itu kan, nak wong kafir, nak wong Islam, sebab dulu kan beda syariat dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang tidak bolehlah kita menyusi wong kafir. Kalau dulu lain lagi perbedaannya di zaman itu. Salaman dengan wong kafir, apa hukumnya? Kalau dalam hadis Imam Tabrani, Rasulullah melarang bersalaman dengan wong kafir. Tidak boleh. 4 mazhab bersalaman sama wong kafir. Yang paling lemah mazhab kita, Imam Syafi'i boleh. Imam Syafi'i boleh. Bahkan ada pendapat dari ulama, kalau memang kita nyium tangan wong kafir itu bermaslahat buat wong Islam, sehingga Islam akan jaya, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan, ketika kita nyium tangan dia, Islam terangkat mulia. Itu tidak apa-apa. Cuma jarang. Makanya tidak salah nyium tangan wong kafir. Kalau Imam Malik mengharamkan, tidak boleh. Imam Hanafi memakruhkan. Imam Hambali memakruhkan. Kalau Imam Hanafi memakruhkan, tapi kalau dibutuhkan tidak apa-apa. Kalau Imam Hambali makruh hukumnya. Kalau Imam Malik melarang. Salaman dengan wong kafir. Apalagi nyusu sama wong kafir. Masih mending sama kambing. Istilahnya tadi ya. Nah tapi di zaman Rasulullah beda dengan sekarang. Jadi kalau ada ngomong, di zaman Nabi dulu Saima itu kan kafir. Tapi malah sama Nabi Muhammad nyusun. Ya lain dulu zamannya, beda sama zaman sekarang. Hukum itu kan berubah-ubah. Tidak ada sampai terus ya itu. Nah, jadi kita di sini kita jingok akhlaknya Rasulullah itu. Bukan main. Kemudian waktu perang ini terjadi, Rasulullah berkata kepada utusan Hawazin, "Ahbiru Malik bin Auf." Kalian sampaikan kepada Malik bin Auf. Malik ini raja mereka. Kalau dia datangi aku dalam keadaan muslim, kata Rasulullah, datang ke sini dalam keadaan Islam, radattu ilaihi ahlahu wa malahu. Harta dan keluarganya ku balik ke galau je Rasulullah. Asal dia datang dalam keadaan Islam. Wa a'taituhu mi'atan minal ibil. Aku akan ngenjuk dia 100 ekor unta je Rasulullah. Ini Malik bin Auf ni disegani, ditakuti. Nabi Muhammad berharap dia Islam. Sebab kan kata Rasulullah, Islam ini akan mulia dengan wong yang keji. Wong yang keji maksudnya itu Islam ini akan terangkat dengan wong-wong yang tadinya sangar. Cak Sayyidina Umar kan sangar gitu. Begitu masuk Islam, terangkat Islam. Nabi Muhammad kasih pilihan dengan dia. Kalau dia datang Islam, ku balik ke galau keluarga sama hartanya. Bahkan ku berikan 100 ekor unta. Baliklah utusan Hawazin nemui Auf bin Malik bin Auf ini tadi. Kemudian setelah memberitahu beliau, kharaja minat Taif, oh keluar dia. dari Taif ini tadi, keluar langsung nyusul Rasulullah SAW
bertemu dengan Nabi di Ja'rana atau di Mekah, lalu Nabi memberikan sesuatu apa yang dijanjikan Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam dan Islam yang baik, menjadi muslim yang sejati. Lalu dia mengeluarkan syairnya. Dia mengeluarkan syair ketika dia masuk Islam, ma in ra'aitu wala sami'tu bimislihi finnasi kulluhum kamisli Muhammadin. Tidak pernah aku melihat, tidak pernah aku mendengar di seluruh manusia yang ada di dunia ini seseorang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah budi pekertinya, begitu indah akhlaknya. Kata Malik bin Auf ini tadi. Kemudian pada peperangan ini pun juga i'tarada ba'dul ansor. Rupanya terjadi perdebatan antara sahabat Ansor kena merasa Nabi Muhammad itu katanya bagikan harta rampasan perang tidak adil. Tidak adil. Nah, itu terjadi tuh. Rupanya memang itulah ya. Namanya kita semulia-mulia kita itu kadang-kadang masih salah juga di mata wong. Padahal kita sudah berusaha yang terbaik. Ini pelajaran yang kita ambil. Kita sudah terbaik, berusaha yang terbaik. Masih kadang salah juga. Seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah kepada sahabat Ansor? Ama tardauna an yazhaban nas bisa wal ba'ir. Apakah kalian mau manusia pergi membawa sesuatu harta, membawa onto, wa tazhabuna bin nabi ila rihalikum. Lalu kalian ikut bersama Nabi di dalam perjalanan kalian, milih mana kata Rasulullah? Manusia ngawak harta atau melo aku kata Rasulullah SAW. Laulal hijrah, kalau bukan karena hijrah kata Rasulullah, la kuntu imra'an minal ansor. Aku ini adalah memang seseorang dari keturunan Ansor. Cuman karena hijrah ini lain lagi ceritanya kan, kata maksud Rasulullah SAW. Walau salakan nas wadian au syu'ban, seandainya manusia yang lain berjalan melewati sebuah lembah atau sebuah bukit, la salaktu wadil ansor, silahkan mereka berjalan di lembah itu. Tapi aku kata Rasulullah akan berjalan di lembah yang di situ ada sahabat Ansor. Aku akan menjalani jalan mereka. Wal ansor, sahabat Ansor syiaru wan nas disar. Sahabat Ansor adalah pakaian, manusia adalah selimut kata Rasulullah. Itu muji sahabat Ansor. Padahal mereka sudah suuzon sama Rasulullah SAW, tidak membagikan harta rampasan dengan adil. Tapi Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah SWT, lalu akhirnya selesai pemahaman tersebut. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, kita habiskan tahun ini. Tahun ini kita habiskan. Sampai berapa banyak lagi? Selembar lagi. Berapa ya? Biarlah degam-degum talak kalau. Pada tahun ke-8 Hijriah ini, Ba'asa sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Mekah Khalid bin Walid. Nabi ketika ditinggal di Mekah, datang ke kota Mekah, Nabi memerintahkan Khalid bin Walid untuk datang ke Bani Juzaimah ibn Kinanah. Wa kana dzalika fi syahri Syawal. Itu terjadi di bulan Syawal setelah pembukaan kota Mekah. Untuk mengajak mereka masuk Islam. Untuk mengajak mereka masuk Islam. Walam yuhsinu, malah mereka nantang. Mereka tidak berbuat baik, ajaan baik, mereka jawab ayyakulu aslamna, tidak jawab kami masuk Islam, tidak. Tapi mereka ngomong macam ini sama Khalid bin Walid. Apa kata mereka? Sobakna, sobakna. Kalau arti bahasa Arabnya, lemaklah kami metu agama lain daripada masuk Islam. Jawabnya macam itu oleh Bani Juzaimah ini. Sobakna, sobakna. Lemaklah kami meluk agama lain daripada masuk agama Islam. Oh, langsung Khalid marah. Langsung diserangnya oleh Khalid bin Walid. Sisanya ditawan oleh Khalid bin Walid. Terlalu cepat ngambil keputusan Khalid bin Walid ini. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW berkata, Allahumma inni abra'u mimma sana'a Khalid maratain. Ya Allah, aku lepas daripada apa yang dilakukan Khalid, kata Rasulullah. Ini Khalid ini melakukan tindakan tanpa ada perintah Rasulullah. Begitu kaum ini ngomong sobakna, sobakna, langsung disikatnya. Tidak ngelapor dulu sama Rasulullah. Langsung ngambil keputusan dewek. Hanya Nabi ngomong, aku lepas daripada apa yang dilakukan Khalid bin Walid. Summa ba'asa sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi panggil Ali, kau berangkat. Temui Bani Juzaimah itu. Kau berangkat ke sana, kata Rasulullah. Apa? Tebus kesalahan Khalid bin Walid ini.
Dia ni main sikat-sikat baik. Tidak katik petunjuk Rasulullah. Akhirnya berangkat Imam Ali, kemudian membawa harta yang banyak, digentikan kepada kelompok tadi yang masih hidup dengan dibayar, digenti dengan harta, yang mana terbunuh digenti oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Amma zahaba minhum summa baqiya minal mal, sehingga harta tadi masih sisa, dibagi ke galau oleh Imam Ali dengan yang ada dari kaum tersebut. Faqala lahu, lalu beliau berkata, "U'tikum hadza ihtiyarun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku memberikan ini, kata Imam Ali, berhati-hati terhadap Rasulullah. Tebusan Khalid, kesalahan Khalid tadi. Mimma lam ya'lam wa la ta'lamun, dari apa sesuatu yang beliau tidak tahu dan kalian tidak memahaminya, kata Imam Ali. Tidak dibuka ke Rasulullah. Kenapa harta tadi dibagikan kepada mereka, tidak. Tapi Imam Ali punya inisiatif sendiri untuk menebus kesalahan Khalid bin Walid tadi. Memang sangat Khalid bin Walid ini. Akhirnya baliklah Imam Ali kepada Rasulullah menceritakan apa yang beliau lakukan. Maka Nabi Muhammad menjawab, asabta wa ahsanta. Baik apa yang kau lakukan, wahai Imam Ali. Nabi cinta perdamaian, kan? Tidak cinta dengan peperangan. Itu seperti itu. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, ngutus lagi Nabi Khalid bin Walid. Diutus untuk ngancurkan patung Uzzah. Di mana patung Uzzah ini? Di Nahla. Nahla tu kalau wong sana nyebutnya kebun kurma. Mampir tak ke kebun kurma, Pak Asmandi? Beli gamis tak di situ? Nah, tapi kebun kurma katik lagi ya. Wilayahnya disebut Nahla. Di kebun kurma dia katik lagi. Ada di apa? Toko-toko tinggal. Ada kumo-kumo banyak jualan di dalam itu. Nah, itu namanya Nahla. Datang ke situ Khalid bin Walid ngancurkan Uzzah. Makanun baina Makkah wa Taif. Hadamaha, dihancurkan Khalid bin Walid. Kemudian Nabi juga mengutus Amr bin As untuk menghancurkan Suwak Sonam, nama patung. Namanya Huzail. Patung berhala Huzail dihancurkan oleh Amr bin As. Patung itu. Itulah wallahu alam, ana dapat cerita Khalid bin Walid itu ketika menghancurkan patung Uzzah ini, ada yang kata ke Lata di Taif ini. Dia hancurkan patung Uzzah itu, begitu balik ngelapor sama Nabi, sudah. Kata Rasulullah, apa yang kau jingok di situ? Tidak nyingok apa-apa, kata. Langsung hancur ke? Gubuk, hancur, kata Nabi, kau tidak nyingok. Ada wanita tak yang keluar dari situ, kata Rasulullah. Kata Khalid, tak katik tak? Kau balik lagi, kata Nabi Muhammad. Sampai kau nyingok wanita, tua, berais, telanjang. Bunuh dulu, kata Rasulullah. Itu iblisnya. Yang nyago patungnya itu. Begitu Khalid balik, ada riwayat ini, tak tahunya benar. Patung yang sudah dihancurkan tadi tegak lagi utuh. Akhirnya baru Khalid melihat wanita tadi. Akhirnya baru dibunuh oleh Khalid bin Walid. Baru dihancurkan patung tadi. Balik lagi ke Rasulullah. Baru hancur, kata Nabi. Makanya ternyata memang benar. Patung itu ada jinnya. Ada setan. Makanya kita jangan galak nuduk ke patung-patung di rumah itu. Walaupun ke patung-patung yang tidak sempurna. Memang tempatnya dia di situ. Apalagi kalau disembah. Orang Arab jahiliyah itu, orang Arab itu, Quraisy itu, walaupun mereka sudah Islam, masih galak ngantongi patung. Bawa balik, meleng-meleng, duduk di rumah. Iya, namanya peradaban. Peradaban itu susah dihilangkan. Ya, model kita nak, organ tunggal, jadi peradaban sudah. Saru nak ngapuskannya, benar tak? Iya, saru nak ngapusnya, dari kita tulah, nak manggil apa tidak. Kalau kita nandak, terserah kita ngapu, aku yang nganten ke aku. Nah, ngapa kamu? Bagi kata wong punya keluarga, kayak musuhi wong tetangga, itulah kesalahan kita. Peradaban sudah jadi. Nah, kalau sesuatu yang sudah jadi peradaban, saru nak diubah. Kalau dia masih kebiasaan, masih pacak diarahkan. Tapi kalau lama-lama lagi peradaban, saru nak diubah. Itulah wong kafir, wong Quraisy itu. Sudah masuk Islam, masih ngantongi berhala. Masih duduk di itu sejarahnya. Nah, kemudian pada tahun ini masuk Islam penyair terkenal di kalangan Quraisy. Namanya siapa? Ka'ab bin Zuhair. Ini ilhamnya Burdah. Salawat Burdah ini ya dari cerita Ka'ab bin Zuhair. Ini ahli syair Mekah. Sampai dia ini kalau ngarang syair ngatoi Rasulullah. Syairnya ngatoi Rasulullah. Setiap dia buat syair ngatoi Nabi Muhammad. Dia punya dulu Islam, namanya Bujair. Bujair bin Zuhair. Ini dua beradik. Yang sikok Islam, yang sikok belum Islam. Yang belum Islam namanya Ka'ab bin Zuhair.
Akhirnya ditulis surat oleh Bujar ini. Berhentilah kau nyaci Rasulullah. Apa dia salah Rasulullah itu? Dijawabnya, nak ngapu kau? Dulunya deh. Akhirnya dijawab lagi oleh Jubair tadi dengan syair-syair. Akhirnya dia terasa malu. Dengan jawaban Bujar tadi, dia galak ngatai Rasulullah SAW. Akhirnya dia masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Setelah Fathu Mekah, bertobat datang ke kota Madinah, lalu menggubah qasidahnya. Sampai terkenal qasidah beliau itu. Banat sa'ad fagal bil yawm mutabawwalun. Mutimun isharuha lam yafid makbulun. Syair dia ngarang untuk Rasulullah. Nah, Imam fahala alaihi burdatahu. Lalu Nabi injuk burdahnya. Maka disebutlah dengan burdah. Jadi Imam Busiri pengarang kitab burdah ini, sebenarnya kitab ini dulu namanya bukan burdah tapi bur'ah. Bur'ah. Beliau nisbah dengan Imam Ka'ab bin Zuhair ini. Maka ketika dia masuk Islam, datang ke Rasulullah, Nabi maafkan kesalahan dia dan Nabi injuk burdah. Burdah itu semacam baju gamis. Injuk ke Rasulullah kepada beliau. Dipakainya oleh beliau. Dari situlah Imam Busiri ganti nama bur'ah menjadi burdah. Nisbah kepada Imam Ka'ab bin Zuhair, dapat keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadi perang Zatus Salasil. Sumiyat bizalika, kenapa disebut dengan salasil? Tahu tak salasil? Ranti. Karena kaum musyrikin pada waktu itu saking ngelawannya, ini ada musyrikin juga yang ngelawan, mereka kebet badannya dengan ranti supaya tidak berlari melawan Rasulullah. Hebat. Mereka kebet ranti di badannya supaya tidak berlari melawan Rasulullah SAW dalam perang ini. Maka disebutlah dengan nama itu, Zatus Salasil, ngebet ranti. Itu cerita sejarahnya itu. Tak ada lagi. Wasumiyat bi Ismail. Wasababuha, sebabnya annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu mengutus beberapa orang sahabatnya. Wa ja'ala alaihim Amr bin As amiron. Lalu Nabi menjadikan Amr bin As sebagai pemimpinnya untuk mengajak orang Arab ke dalam Islam. Fa'taradu sabiluhumul a'da. Di tengah jalan mereka dihadang oleh musuh ini tadi. Fa'arsala Amr. Maka Amr ini, kita kurang pasukan. Panggil. Ngutus utusan balik ke Madinah untuk minta bantuan tentara. Maka Nabi Muhammad kirim Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa orang untuk mengawal beliau ini nak menghancurkan atau memerangi wong kafir yang bertakwa ini tadi. Kalah, kurang seketo. Kalah kalau akhirnya. Itu maka disebut dengan perang Zatus Salasil itu, perang ranti itu. Wa fi hadhihi sana, pada tahun ini juga Hajjah Itab bin Usaid melakukan ibadah haji. Itab bin Usaid wa kana qad wallahu sallallahu alaihi wasallam amara Makkah. Ente tahu tak siapa Itab bin Usaid ini? Itab bin Usaid ini adalah orang pertama yang Nabi perintahkan untuk menjadi pemimpin di Mekah. Namanya Itab bin Usaid. Usaid itu pertama kali yang memimpin di kota Mekah di zaman Islam. Namanya Itab bin Usaid. Wa ausahu khairan. Lalu dia memberikan kebaikan kepada kota Mekah, mewasiatkan kebaikan kepada kota Mekah. Wa qala lahu, dan Nabi Muhammad ngomong kepada Itab bin Usaid, innahum ahlullah wa hasadihi. Jangan kalian sakitkan orang Mekah ini, jangan kau sakiti mereka, sebab mereka adalah ahlullah, keluarga Allah, dan orang yang khusus mendapat kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tahun ke-8 Hijriah. Ada lagi yang terjadi peristiwanya pada tahun ke-8 Hijriah, dilahirkan putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Ibrahim dari istri yang namanya siapa? Maria Al-Qibtiyah. Dapat anak Nabi Muhammad laki-laki namanya Ibrahim. Tapi meninggal kecil, tidak sampai besar. Pada tahun ke-8 Hijriah ini pun juga masuk Islam mamangnya Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Masuk Islam, wa Abu Sufyan wa Ibnul Haris. Abu Sufyan Ibnul Haris, tokoh-tokoh kafir yang melawan galau ini. Abdullah bin Umayyah masuk Islam juga. Wa Aslama, dan juga yang masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, Abu Quhafah. Tahu tak ini siapa Abu Quhafah? Abahnya daripada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq.
Jadi waktu Sayyidina hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ibunya ditinggalkan, abahnya ditinggalkan. Ada riwayat mengatakan ibunya dibawa, abahnya tidak ada melo. Jadi ketika Fathu Mekah, baru masuk Islam di tangan kaum muslimin di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dulu cerita. Jadi ternyata abahnya Sayyidina Abu Bakar itu terakhir masuk Islam. Kalau Sayyidina Abu Bakar kan minas sabiqinal awalin, orang pertama masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar itu wong pertama masuk Islam dari golongan wong dewasa. Kalau pertama kali yang masuk Islam dari golongan wanita siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau golongan budak kecil yang pertama masuk Islam siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ingatkan itu, catatan sejarah itu. Yang laki-laki dewasa pertama masuk Islam siapa? Sayyidina Abu Bakar. Pemuda yang pertama masuk Islam, budak kecil masuk Islam siapa? Imam Ali. Yang betina yang pertama masuk Islam siapa? Sayyidina Khadijah. Itu sudah 3 ikut sejarah. Nah, ini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Sedikit banyak ada ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kemahabbahan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketemu lagi, kita sambung dengan tahun ke-9 Hijriah. Artinya 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Mudah-mudahan kita bersama-sama dalam kebaikan, cinta mencintai karena Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه دادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.